Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, kami dari kelompok 8. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai perbandingan antara lahan basah tropis dan juga non-tropis. Sebelum masuk ke video, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu, dimulai dari yang paling kanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkia Ramadanur. Saya Ahmad Muzadi. Saya Muhammad Faisal Akbar. Saya Muhammad Syafiq Al-Ziwardi. Dan saya M. Rahmat Effendi. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan. Oke, baik, kita akan masuk ke pembahasannya, yaitu membedah perbedaan mendasar ekosistem tropis dan juga non-tropis. Nah, lahan basah ini seringkali dijuluki sebagai ginjalnya bumi, yang merupakan salah satu ekosistem paling vital sekaligus paling disalahpahami di planet ini. Metafora ini sangat kuat layaknya ginjal dalam tubuh yang menyaring racun dan menyeimbangkan cairan untuk menjaga kesehatan seluruh sistem. Lahan basah melakukan fungsi serupa untuk bumi. Mereka menyaring polutan, menstabilkan pasokan air, menjinakkan amukan banjir, dan dengan demikian menopang kesehatan ekologis seluruh benua. Namun mereka lebih dari sekedar penyaring. Mereka adalah rahim peradaban, tempat air dan darat bertemu untuk melahirkan keanekaragaman hayati yang melimpah. Ironisnya, ekosistem yang menjadi sumber kehidupan ini justru seringkali dipandang sebagai lahan tak berguna, area yang harus dikeringkan, diubah, dan ditaklukkan. Anggapan bahwa semua lahan basah itu sama adalah sebuah narasi tunggal yang berbahaya dan perlu dibongkar. Terdapat dua dunia lahan basah yang secara fundamental berbeda, yang dibentuk oleh kekuatan alam yang paling mendasar, panas abadi di khatulistiwa dan siklus beku cair yang drastis di belahan bumi utara. Memahami perbedaan ini sangat krusial. Mengapa? Sebuah kubah gambut di pedalaman Kalimantan yang lahir dari akumulasi pepohonan raksasa dan kini terancam oleh api, memiliki takdir yang berbeda dengan sebuah buk di Kanada yang dipahat oleh glacier dan kini menghadapi ancaman mencairnya tanah beku abadi permafrost. Jawaban atas pertanyaan ini terletak pada perbedaan anatomi, metabolisme, dan interaksi manusia pada kedua ekosistem tersebut. Nah, jadi anatomi dunia tropis atau hutan di atas air. Lahan basah tropis adalah mesin produktivitas biologis yang ditempa oleh 3 elemen konstan: panas yang melimpah, curah hujan yang sangat tinggi, dan intensitas cahaya matahari sepanjang tahun. Mesin ini tidak pernah benar-benar berhenti. Salah satu wujudnya yang paling ikonik adalah hutan rawa gambut. Bayangkan sebuah hutan lebat dengan pohon-pohon setinggi 40 hingga 50 meter yang tidak tumbuh di atas tanah mineral, melainkan di atas lapisan material organik gambut yang kedalamannya bisa mencapai 20 meter. Ini adalah sebuah paradoks ekologis. Biomasa yang luar biasa besar tumbuh di atas substrat yang sangat miskin unsur hara dan asam. Gambut tropis terbentuk dari akumulasi kayu, daun, dan akar yang tidak terdekomposisi sempurna selama ribuan tahun karena kondisi tergenang air anaerobik, menciptakan struktur yang sangat berbeda dari gambut non-tropis yang sebagian besar terbentuk dari lumut. Karena keragaman hayati di dalamnya pun luar biasa, hutan rawa gambut adalah rumah bagi spesies karismatik seperti orangutan, harimau Sumatera, dan dengan kompleksitas struktur vertikal hutan yang menciptakan relong ekologis tak terhitung jumlahnya. Di pesisir, ekosistem mangrove menjadi penjaga yang tangguh dengan adaptasi luar biasa terhadap salinitas dan lumpur miskin oksigen. Hutan mangrove beserta akar tuncangnya yang ikonik meredam kekuatan badai dan menjadi rahim lautan, tempat vital bagi pemijahan ikan, udang, dan kepiting. Secara fundamental, ciri khas lahan basah tropis adalah skala masifnya yang produktivitasnya yang berlangsung sepanjang tahun, keanekaragaman hayati yang ekstrim, dan struktur yang didominasi oleh pepohonan besar. Beranjak dari ekosistem tropis yang selalu aktif, lanskap lahan basah non-tropis di wilayah Ugahari, temperat, dan kutub menawarkan sebuah dinamika yang sama sekali berbeda. Faktor penentunya adalah musim. Kehadiran musim dingin yang membekukan adalah saklar utama yang mengatur segala aspek, menciptakan lanskap yang lebih terbuka dan didominasi vegetasi rendah seperti lumut, rumput alang-alang, dan semak.
Pembeda utama di lanskap ini adalah kimia air yang memunculkan dua tipe utama, bog dan fin. Bog atau kita menyebutnya rawat gambut masam adalah sistem terisolasi yang sumber airnya nyaris secara eksklusif dari air hujan yang miskin hara. Bintang utamanya adalah lumut sphagnum, seorang insinyur ekosistem yang secara aktif mengasamkan lingkungannya dan menahan air dalam jumlah besar, menghambat dekomposisi dan membentuk gambut sphagnum. Sebaliknya, fen menerima masukan air dari tanah mineral, membuatnya lebih netral dan kaya nutrien sehingga mendukung vegetasi yang lebih beragam. Meskipun keanekaragaman hayatinya lebih rendah secara absolut, lahan basah non-tropis memiliki peran global yang tak dinilai sebagai titik persinggahan dan berkembang biak bagi jutaan burung migran setiap tahunnya, menjadikannya mereka jantung yang berdetak musiman bagi kehidupan lintas benua. Nah, jadi perbedaan fundamental dalam struktur fisik dan biologis ini secara langsung menimbulkan konsekuensi pada fungsi biokimia yang tak terlihat namun krusial. Keduanya merupakan penyimpan karbon yang sangat luar biasa, namun mekanisme dan resiko yang sangat berbeda. Di rawa gambut tropis, suhu tinggi dan kondisi anaerobik menciptakan kombinasi unik. Produksi biomasa di permukaan sangat cepat, sementara pembusukan di bawah permukaan sangat lambat. Hasilnya adalah akumulasi gambut kayu yang sangat dalam dan cepat dalam skala geologis, menjadikannya penyimpan karbon yang dalam dan juga sangat cepat. Di lahan basah non-tropis, suhu dingin adalah faktor pembatas utama menyebabkan laju dekomposisi sangat lambat secara keseluruhan. Akumulasi gambut terjadi lebih lambat, namun karena luasnya yang mencakup jutaan kilometer persegi, total simpanan karbon mereka bahkan lebih besar, terkunci dalam kondisi beku sebagai permafrost. Baik, terima kasih Faisal atas penjelasan yang sudah diberikan. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Ketika kita berbicara tentang lahan basah tropis, kita harus memulainya dari sumber energi yang utama dan konstan. Kombinasi panas yang melimpah, curah hujan yang tinggi, dan sinar matahari sepanjang tahun. Faktor-faktor iklim ini menciptakan sebuah mesin biologis yang bekerja tanpa henti. Berbeda total dengan ekosistem di wilayah non-tropis yang memiliki jeda musim dingin yang membekukan. Mesin di sini terus berputar, mendorong pertumbuhan yang cepat dan produktivitas primer yang luar biasa. Inilah fondasi yang melahirkan ekosistem-ekosistem yang secara fundamental berbeda dalam skala, struktur, dan dinamikanya. Salah satu wujud paling spektakuler dari produktivitas ini adalah hutan rawa gambut, yang saya sering sebut sebagai hutan di atas air. Bayangkan, sebuah hutan hujan lebat dengan pohon-pohon yang menjulang hingga 50 meter, namun mereka tidak berdiri di atas tanah mineral, melainkan di atas lapisan material organik tebal yang kita sebut gambut. Gambut tropis ini terbentuk dari akumulasi sisa kayu, akar, dan daun yang tidak terdekomposisi sempurna dalam kondisi tergenang air selama ribuan tahun. Ini adalah sebuah anomali yang menakjubkan. Biomasa yang begitu besar mampu tumbuh subur di atas substrat yang sangat asam dan miskin unsur hara. Struktur hutan yang kompleks ini, dari lantai hutan yang tergenang hingga kanopi yang rapat, menciptakan labirin relung ekologis yang tak terhitung jumlahnya. Hasilnya adalah sebuah ledakan keanekaragaman hayati. Hutan rawa gambut adalah benteng terakhir bagi spesies-spesies karismatik dan terancam punah seperti orangutan, bekantan, dan harimau Sumatera. Di perairan hitamnya yang khas, hidup berbagai jenis endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, yang telah beradaptasi secara sempurna dengan kondisi air yang unik tersebut. Ini bukan sekedar rawa, melainkan sebuah katedral kehidupan yang rumit. Selain rawa gambut, kita memiliki mangrove sebagai penjaga garis pantai. Ekosistem ini adalah contoh utama adaptasi terhadap lingkungan yang ekstrim, salinitas yang berfluktuasi pasang surut harian, dan substrat lumpur yang miskin oksigen. Dengan sistem perakaran yang kokoh dan rumit, pohon-pohon mangrove menciptakan benteng alami yang melindungi komunitas pesisir dari amukan badai dan abrasi. Lebih dari itu, mereka adalah rahim lautan, berfungsi sebagai area pemijahan dan pembesaran yang krusial bagi ribuan spesies ikan, kepiting, dan udang yang menjadi tumpuan ekonomis perairan dan perikanan. Jadi secara ringkas, ciri khas fundamental lahan basah tropis terletak pada produktivitasnya yang berlangsung sepanjang tahun. Strukturnya yang didominasi oleh pepohonan besar, keanekaragaman hayatinya yang luar biasa kaya, dan kemampuannya membentuk deposit gambut kayu yang sangat dalam. Mereka bukanlah versi lebih hangat dari rawa-rawa di utara. Mereka adalah entitas ekologis yang sama sekali berbeda, dengan fungsi, kompleksitas, dan kerapuhan yang juga unik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tadi. Perbedaan fisik dan biologis yang telah diuraikan sebelumnya melahirkan perbedaan fundamental dalam fungsi tata kasat mata dari lahan basah.
yaitu perannya sebagai ruang mesin geokimia planet. Meskipun keduanya dikenal sebagai penyimpan karbon atau carbon sink yang luar biasa, mekanisme, kecepatan, dan risiko yang terkait dengan penyimpanan ini sangatlah berbeda. Layaknya membandingkan reaktor bersuhu tinggi dengan sebuah lemari es raksasa. Di lahan basah tropis, suhu yang tinggi sepanjang tahun seharusnya memacu dekomposisi atau pembusukan materi organik dengan sangat cepat. Namun faktor kunci yang mengubah segalanya adalah genangan air yang menciptakan kondisi anaerobik hanya beberapa sentimeter di bawah permukaan. Kondisi ini secara drastis menghambat aktivitas mikroba pembusuk. Akibatnya, terjadi kombinasi unik, yaitu produksi biomasa dari pepohonan di permukaan sangat tinggi, sementara laju pembusukannya di lapisan bawah sangat lambat. Hal ini akumulasi gambut kayu yang sangat tebal dalam rentang waktu ribuan tahun. Lahan basah tropis adalah penyimpan karbon yang dalam dan cepat. Fenomena sungai air hitam yang kaya akan senyawa organik larut adalah bukti nyata dari proses ini. Namun, suhu hangat yang konstan juga menjadikannya sumber emisi gas metana atau CH4 alami yang signifikan sepanjang tahun. Sebaliknya, di lahan basah non tropis, suhu dingin adalah faktor pematas utama. Dekomposisi berjalan sangat lambat di semua lapisan, bukan hanya karena tergenang air, tetapi terutama karena temperatur yang rendah dan periode beku yang panjang. Akumulasi gambut yang mayoritas berasal dari lemut sphagnum terjadi dengan laju yang lebih lambat, namun di atas area yang sangat luas. Simpanan karbon terbesar di sisi terkunci dalam bentuk tanah beku abadi atau permafrost, menjadikannya penyimpanan karbon yang luas dan beku. Emisi metana di sini sangat bersifat musiman, memuncak hanya selama musim panas yang singkat. Perbedaan fundamental dalam mekanisme ini melahirkan dua profil risiko yang sangat berbeda dalam konteks perubahan iklim. Ancaman terbesar bagi simpanan karbon tropis adalah aktivitas manusia yang secara langsung, yaitu drainase dan pengeringan lahan. Ketika gambut dikeringkan untuk pertanian, ia terpapar oksigen dan mulai melepaskan karbon yang tersimpan selama ribuan tahun sebagai CO2 dalam jumlah masif. Gambut kering ini juga menjadi sangat mudah terbakar, menyebabkan kebakaran katastrofik. Sementara itu, ancaman terbesar bagi simpanan karbon non tropis bersifat lebih senyap namun berskala global, pemanasan iklim. Mencairnya permafrost berpotensi melepaskan bom waktu karbon, yaitu cadangan karbon dan metana berubah dalam jumlah raksasa yang bisa memicu lingkaran setan percepatan pemanasan global. Dengan demikian, kedua ekosistem ini meskipun sama-sama vital, memiliki peran dan kedahsyatan yang berbeda. Lahan basah tropis adalah reaktor panas yang sangat efisien dalam mengubah biomasa menjadi simpanan karbon dalam, namun sangat rentan terhadap perubahan tata guna lahan. Lahan basah non tropis adalah lemari es raksasa yang mengunci karbon dalam keadaan beku, namun kini terancam oleh kenaikan suhu planet secara keseluruhan. Bisa. Selanjutnya, yaitu ancaman kritis dan upaya konservasi yang disesuaikan. Di balik fungsi ekologisnya yang vital, tersembunyi sebuah realitas yang suram. Lahan basah, baik di tropis maupun non-tropis, termasuk dalam jajaran ekosistem yang paling terancam di muka bumi. Namun, adalah sebuah kesalahan fatal untuk menganggap ancaman yang dihadapinya seragam. Pendorong krisis di kedua dunia ini sangatlah berbeda. Dibentuk oleh konteks sosial ekonomi, tekanan industri, dan dinamika iklim yang kontras. Kegagalan untuk memahami perbedaan ini akan kebijakan konservasi yang salah sasaran dan tidak efektif. Oleh karena itu, strategi pelindungan harus dirancang cermat, disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan unik di masing-masing wilayah. Di wilayah tropis, khususnya Asia Tenggara, ancaman yang ada bersifat akut, berskala masif, dan seringkali didorong oleh kekuatan ekonomi global. Pendorong utama kehancuran adalah drainase atau pengeringan lahan. Lahan rawa gambut yang dalam dikeringkan secara ekstensif dengan membangun jaringan kanal untuk membuka lahan bagi perkebunan monokultur skala industri, terutama kelapa sawit dan akasia untuk bubur kertas. Seperti yang telah dibahas, tindakan ini membuka kotak Pandora ekologis. Gambut yang kaya karbon
ketika terpapar oksigen mulai terurai dengan cepat dan melepaskan cadangan karbon ribuan tahun ke atmosfer sebagai emisi karbon dioksida dalam jumlah gigantik. Proses ini juga menyebabkan subsidensi atau penurunan muka tanah, meningkatkan risiko banjir. Konsekuensi paling katastrofik dari pengeringan gambut adalah kebakaran. Gambut yang kering berubah menjadi material yang sangat mudah terbakar, seperti spons yang diisi dengan bahan bakar. Api di lahan gambut bisa sangat sulit dipadamkan, membara jauh di bawah permukaan selama berbulan-bulan. Bahkan setelah api di permukaan padam, kebakaran ini melepaskan kabut asap beracun yang bisa menyelimuti seluruh negara tetangga, menyebabkan krisis kesehatan masyarakat yang parah dan kerugian ekonomi yang luar biasa. Emisi karbon dari satu musim kebakaran di Indonesia bahkan bisa melampaui emisi tahunan negara-negara industri maju, menjadikannya bencana ekologis berskala planet. Ancaman di lahan basah non-tropis memiliki narasi yang berbeda. Di banyak negara maju di Eropa dan Amerika Utara, sebagian besar lahan basah telah hilang berabad-abad akibat drainase untuk pertanian dan pembangunan kota, sehingga banyak upaya di sana kini berfokus pada restorasi. Namun untuk kawasan yang tersisa dan yang sangat luas di wilayah boreal dan kutub, ancaman modern yang paling dominan bersifat lebih sistemik. Selain polusi dari limpahan pertanian dan industri eutrofikasi, ancaman terbesarnya adalah perubahan iklim global. Pemanasan suhu planet secara langsung mencairkan tanah beku abadi atau yang biasa disebut dengan permafrost, mengubah rezim hidrologi secara drastis dan berisiko melepaskan bom waktu karbon yang dapat mempercepat laju perubahan iklim itu sendiri. Ini adalah ancaman yang senyap dan merata, tidak didorong oleh bulldozer satu perusahaan, melainkan aktivitas kolektif manusia secara global. Karena perbedaan ancaman ini, pendekatan konservasinya pun harus disesuaikan. Di tropis, prioritas utama adalah intervensi fisik dan sosial yang mendesak, terutama melalui pembahasan kembali, rewetting, terutama melalui pembasahan kembali atau rewetting, dengan menutup kanal-kanal drainase untuk menaikkan kembali muka air tanah. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa melibatkan komunitas lokal, menyelesaikan konflik tenurial dan menyelesaikan mata pencaharian dan menyediakan mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan. Sebaliknya, di wilayah non-tropis, selain restorasi hidrologi pada lahan terdegradasi, perjuangan utama adalah pada level kebijakan iklim global. Mengurangi emisi global adalah satu-satunya cara efektif untuk melindungi lahan basah permafrost dari pencairan. Pada akhirnya, nasib kedua dunia ini saling terhubung. Konvensi Ramsar menjadi payung hukum internasional. Namun, kesadaran bahwa burung yang sama mungkin bersarang di Siberia dan singgah di Indonesia adalah pengingat nyata bahwa perlindungan lahan basah adalah tanggung jawab global yang membutuhkan aksi lokal yang cerdas dan terinformasi. Nice. Ucap hello free Jadi kesimpulannya adalah dua dunia, satu takdir, dan tanggung jawab kita bersama. Perjalanan kita melintasi dua dunia lahan basah telah membawa kita pada satu pemahaman. Menyamaratakan semua lahan basah adalah sebuah penyederhanaan yang mengaburkan kebenaran ekologis. Kita telah membongkar narasi tunggal tersebut dan melihat dengan jelas dua paradigma yang berbeda. Di satu sisi, kita menyaksikan sebuah mesin biologis tropis yang panas, berdenyut tanpa henti, menghasilkan hutan-hutan raksasa di atas gambut kayu yang dalam, sebuah dunia vertikal yang kaya akan kehidupan. Di sisi lain, kita menjelajahi jantung musiman di utara, sebuah dunia yang dipahat oleh es, diatur oleh ritme, dormansi dan ledakan kehidupan, di mana Permadani Lumut Sphagnum menjadi arsitek utama lanskap. Pengakuan atas dualitas ini adalah langkah pertama yang paling krusial untuk menghargai nilai sejati mereka. Namun, setelah membedah perbedaannya, pelajaran yang lebih mendalam justru terletak pada keterikatannya yang tak terhindarkan. Kedua dunia ini meskipun terpisah ribuan kilometer, terhubung oleh untaian benang ekologis yang tak terlihat, mereka adalah dua kutub dalam siklus karbon global, di mana nasib simpanan karbon permafrost Arktik bergantung pada kebijakan iklim
yang dipengaruhi oleh emisi dari kebakaran gambut di khatulistiwa. Mereka terhubung oleh aliran kehidupan itu sendiri, di mana burung-burung menjadi kurir diplomatik alam, membawa pesan tentang kesehatan satu ekosistem ke ekosistem lainnya. Runtuhnya satu jejaring lahan basah itu satu benua akan memutus rantai kehidupan yang beresonansi di benua lain. Keterhubungan ini menempatkan manusia pada posisi sentral, bukan hanya sebagai sumber masalah, tetapi juga sebagai pemegang kunci solusi. Krisis yang dihadapi lahan basah, baik yang bersifat akut di tropis maupun sistemik di utara, pada dasarnya adalah cerminan dari krisis dalam hubungan kita dengan alam. Oleh karena itu, solusinya tidak bisa hanya bersifat teknis seperti membangun sekat kanal atau merancang kebijakan. Menuntut sebuah pergeseran paradigma dari memandang lahan basah sebagai lahan sisa yang harus ditaklukkan menjadi memandangnya sebagai infrastruktur alam yang vital dan harus dijaga. Ini adalah panggilan untuk mengintegrasikan kearifan ilmiah modern dengan pengetahuan lokal dan adat yang seringkali telah mempraktikkan prinsip keberlanjutan selama berabad-abad. Maka, pemahaman mendalam ini harus bermuara pada tindakan nyata di berbagai tingkatan. Di tingkat individu, ini berarti membuat pilihan konsumen yang lebih sadar, menolak produk yang mendorong deforestasi dan perusahaan gambut, serta mendukung organisasi konservasi yang bekerja di garis depan. Di tingkat nasional ini menuntut pemerintah untuk menegakkan hukum tanpa kompromi terhadap kerusakan lingkungan, berinvestasi besar-besaran dalam restorasi ekosistem dan menciptakan kebijakan tata ruang yang melindungi kawasan lahan basah yang tersisa. Di tingkat global, berarti memperkuat dan memenuhi komitmen di bawah perjanjian internasional seperti Konvensi Ramsar dan Perjanjian Paris, menyadari bahwa tidak ada negara yang bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Pada akhirnya, nasib lahan basah adalah cerminan dari kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan dari peradaban kita. Membiarkan ginjalnya bumi ini rusak dan gagal berfungsi bukan hanya akan menciptakan bencana ekologis seperti banjir dan kekeringan yang lebih parah, serta percepatan perubahan iklim. Lebih dari itu, tindakan tersebut akan menjadi warisan kegagalan kita untuk memahami sistem penopang kehidupan kita sendiri. Melindungi kerumitan dan keindahan dua dunia lahan basah ini adalah investasi paling mendasar yang bisa kita lakukan untuk stabilitas planet dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Lagi? Nice, yay. Mungkin sekian dari kami. Kada berlima kah? Beli mana dah. Hilang deh idealismenya nih. Langsung nih. Beli mana langsung masuk prem beli mana? Yang berapa kita? Langsung masuk prem aja beli mana? Kayak apakah hantakannya? Sedian. Kata. Ya. Mungkin sekian dari kami. Langsung kakak coba. Salamnya beli baik. Sekian dari kami, semoga Apa yang kami sampaikan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sudah nih.